Shalom, salam sejahtera pemirsa Pijar TV dan secara khusus para pengikut atau pembelajar dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan lewat program ini kita telah belajar banyak hal. Dan kali ini kita belajar tentang penginjilan atau tentang misiologi sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan satu yang unik dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini adalah kita membahas cuplikan-cuplikan dari film kisah kasihnya. Film kisah kasihnya adalah satu film yang bertemakan misi yang diproduksi oleh Pijar TV tahun 2024 dan mengangkat pengalaman seorang anak Tuhan yang menerima panggilan Tuhan, lalu pembentukan Tuhan, dan pengutusan Tuhan. Sehingga dia memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, di dalam film itu ada banyak hal penting yang bisa kita pelajari, terutama dalam konteks bagaimana kita menyampaikan Injil atau bermisi untuk memenangkan orang-orang bagi Kristus. Tapi kalau saudara belum pernah menonton film itu, saudara bisa menontonnya secara free, saudara bisa mengunjunginya di channel YouTube dari Pijar TV, atau ada barcode di layar Anda. Silakan scan dan menonton secara free. Dan kalau saudara pernah atau memberikan sumbangsi baik doa atau tenaga, perhatian, sampai film itu bisa memberkati banyak orang, kami mau berterima kasih untuk hal itu. Dan kami juga tetap membuka kesempatan bagi setiap saudara yang mau memberikan dananya untuk dipakai memperluas pemberitaan firman Tuhan. Baik lewat film ini maupun juga program Ku Tahu Yang Ku Percaya yang membahas film ini, saudara bisa memberikan persembahan saudara, ada nomor rekening di layar kaca saudara. Silakan berdonasi di sana. Dan seperti saya katakan tadi bahwa kita akan bahas tentang misi dari cuplikan-cuplikan film ini. Ada banyak cuplikan sudah kita bahas dalam episode-episode sebelumnya. Dan sekarang kita mau membahas lagi. Ya, kita lihat satu cuplikan menarik dari film ini. Kakak, ini dia kampus Universitas Kristen Satya Wacana. Bagaimana? Suasana paling sedap toh? Betul sekali adik Yan. Di sini paling enak dingin, seng panas macam mama dong pung rumah di Saparua sana. Katong di sini kan dekat dengan pegunungan. Kalau di rumah Mama Rahel kan akan di pinggir pantai toh. So pasti katong tak bakar kan? Betul itu adik Yan. Tapi beta pasti rindu mama dong di Saparua adik Yan. Ayo, sio. Kakak, beta juga paling rindu hari ya. Tapi bagaimana katong mau kejar mimpi toh di sini? Katong kejar mimpi di sini, seng bisa di sana. Ya toh? Betul. Yan, Ya Pak. lagi buat apa di kampus? Ini ada antar saudara dari Ambon yang mau berkuliah di sini. Perkenalkan, ini Mesakatu dari Saparua. Perkenalkan Pak, saya Mesakatu dari Haria Saparua Ambon. Saya akan berkuliah di kampus ini Pak. Oh, saya Elsa Karya, dosen sejarah sekaligus ketua asrama di kampus Universitas Satya Wacana ini. Oh, jadi kamu dari Ambon juga sama Yan. Berarti pasti kamu mau kuliah guru ya? Oh. Kayak Yan. Tidak Pak, saya datang ke sini untuk jadi seorang penginjil Pak. Wah, penginjil. Macam biasa kirim ke daerah-daerah itu ya? Betul sekali Pak, saya datang ke sini untuk jadi seorang penginjil yang dikirim ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok untuk memberitakan firman Tuhan Pak. Kakak, Ali serius mau jadi penginjil? Betul ini adik Yan, beta serius. Ya, kalau kamu mau jadi penginjil, jangan di sini. Lah, kenapa saya tidak boleh berkuliah di sini Pak? Karena kampus ini cuma ada satu jurusan, yaitu PAK, Pendidikan Agama Kristen. Betul itu. Saat ini di kampus ini hanya ada satu jurusan itu saja. Tidak ada untuk penginjil ataupun Iya, misionaris. iya. Oh, begitu ya Pak. Iya, iya. Lalu bagaimana ini adik Yan? Beta sudah datang jauh-jauh dari Ambon nih. Ya, sabar kakak Eja. Pak, bagaimana apa di kota ini apa ada tempat lain untuk bisa belajar mempersiapkan diri sebagai penginjil atau misionaris begitu? Kalau saran saya, kamu ke Batu saja. Di situ ada Institut Injil Indonesia. Kebetulan adik saya alumni dari sana. Apakah itu sekolah untuk jadi penginjil Pak? Ya, sekolah itu memang mempersiapkan orang-orang yang khusus mau jadi penginjil. Berarti Ali mesti cepat-cepat
daftar ke sana. Jangan sampai waktu habis nih. Oke. Itu Siap. benar. Kamu harus tulis dan kirim surat ke sana karena kuliah udah mau mulai. Baik. Terima kasih banyak Pak Zakarias atas sarannya. Setelah dari sini, saya akan pulang dan menulis surat dan kirim ke kampus tersebut untuk berkuliah di sana, Pak. Ya. Baik. Kalau begitu, Yan, saya permisi. Saya mau ke ruangan dulu. Ya. Mesat, Yan, mari ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Mesak tahu bahwa jalannya mungkin tidak mudah, tapi dia percaya jika ini kehendak Tuhan, maka kerinduannya untuk menjadi seorang penginjil akan digapainya. Ya, kalau dilihat dari kisahnya tuh ya, berarti si siapa namanya Mesak atau Samuel Hatu ini ya, dia kan mau dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi misionaris. Lalu dia pergi ke tempat, ternyata tempatnya salah ya. Ya. Tapi kita juga mesti menyadari satu hal bahwa kalau kita memang dipanggil oleh Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ya kan? Ya. Jadi kadang-kadang dari sudut pandang manusia memang seperti langkah itu salah. Karena kita menuju ke tempat yang bukan seharusnya. Oke. Ya. Nah, sebenarnya kita bisa meninjau dari sudut pandang Tuhan dan sudut pandang manusia. Dari sudut pandang manusia, ternyata Tuhan maunya dia ke sana, dia ke sana. Tapi ada intervensi Tuhan sehingga bisa membelokkan dia ke arah sana. Ya. Dari sudut pandang Tuhan, kalau Tuhan mengatur setiap langkah, ya, kita kan tidak bisa melangkahkan kaki kita tanpa izin dari Tuhan. Artinya adalah bahwa memang di dalam pengaturan Tuhan, dia menuju ke situ. Lalu Tuhan campur tangan, dia ke sana. Artinya itu adalah bahwa sebenarnya bahkan kita bisa belajar bahwa di tempat yang salah pun kita bisa belajar banyak hal. Tuhan bisa izinkan hal itu. Ya. Oke, kalau kita misalnya melihat Daud ya, dia itu diurapi jadi raja. Sementara raja yang lama, Raja Saul belum lengser. Ya, mestinya kalau dia jadi raja, habis itu tempatnya kan di istana. Mestinya dia menuju ke sana. Tapi karena raja lama belum lengser, maka dia harus hanya tetap dengan kambing dombanya saja. Tapi tiba-tiba kok ada jalan di mana dia pergi ke istana, tapi bukan sebagai raja, hanya pemain kecapi aja. Sudah di lingkungan istana, tiba-tiba karena dimusuhi oleh Saul, keluar lagi jauh. Tapi melalui jalan memutar sedikit, pada akhirnya sekian tahun kemudian baru dia ke tempat yang sesungguhnya. Sebenarnya di tempat-tempat yang kalau dari sudut pandang manusia kok kayaknya kok jalurnya ini salah ya. Tapi sebenarnya Tuhan bekerja juga di dalam jalur yang salah itu untuk membentuk. Jadi sebenarnya dari sudut pandang providensi Tuhan, kita memang bisa membuat kesalahan. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Tetapi bahwa jangankan hanya kesalahan biasa, bahkan Tuhan bisa mengubah sebuah dosa pun itu menjadi kebaikan. Wow. Kira-kira bagaimana? Yudas itu kan menjual Yesus kan? Itu jelas dosa kan? Ya. Tapi firman Tuhan bilang hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Artinya terlepas dari kesalahannya Yudas, tapi Tuhan ngatur itu. Lalu muncul pertanyaan pada sejumlah orang, kalau begitu kenapa kita tidak bersyukur dan berterima kasih pada Yudas? Untung dia jual Yesus. Ya kan? Saya dalam dialog dengan orang-orang agama lain, kenapa tidak bersyukur pada Yudas? Untung ada Yudas. Kalau Yudas tidak jual Yesus, Yesus tidak jadi disalibkan, dan orang Kristen semua tidak ditebus masuk neraka. Saya bilang tidak. Apa yang Yudas buat tetap kesalahan. Apa yang Yudas buat itu tetap dosa. Karena itu kita tidak perlu bersyukur dan berterima kasih pada Yudas. Tapi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang mengubah kesalahan Yudas menjadi berkat bagi dunia. Yusuf dalam perjanjian lama, mimpinya jadi pembesar kan, matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah dia. Tempatnya tuh di istana. Tahu-tahu dia jalan ke tempat yang salah nih, lubang sumur, ya, lalu di istana, di rumah Potifar dan sebagainya. Tapi ya itu kejahatan saudara-saudaranya, membawa dia ke tempat salah.
Tapi belakangan dia bilang bahwa kamu mereka-rekakan yang jahat padaku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Apakah kita harus berterima kasih kepada saudara-saudara Yusuf yang menjual dia? Tidak. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan yang merubah kejahatan mereka atau kesalahan mereka itu untuk membawa Yusuf ke arah yang dia mau. Ya kan? Coba lihat jalurnya ya. Masuk lubang subur, rumah Potifar, masuk penjara, tapi justru dari penjara itulah dia pergi ke apa yang Tuhan tetapkan. Jadi jalan yang salah itu bisa merupakan kesalahan orang lain yang membawa kita ke sana, atau bisa kesalahan kita sendiri, seperti Yunus. Baru saya menanyakan juga tadi. Ya kan? Tuhan maunya dia Ken ini, larinya dia atas salah dia sendiri. Dia mau, kalau Yusuf dan lain-lain tadi Daud itu kan disebabkan oleh Saul atau saudara-saudaranya, maka dia ke tempat yang salah. Tapi kalau Yunus ini kan maunya dia sendiri yang ke tempat yang salah. Ya, pasti ada konsekuensi. Ya, kalau itu dihasilkan dari keras kepalanya, ada konsekuensi. Makanya saya bilang bahwa ya Tuhan kirim ikan menelan Yunus. Saya bilang Yunus ini masih untung. Karena Alkitab bilang lalu datanglah seekor ikan menelan Yunus. Kalau bilang lalu datanglah seekor ikan mengunyah Yunus. Itu kan bahaya kan? Nah, tapi ternyata di balik kesalahan dia pun Tuhan bisa bawa dia ke arah yang benar. Tapi sebenarnya juga kita dari sudut pandang Tuhan itu tidak terlepas dari rencana Tuhan. Kenapa? Karena gara-gara Yunus lari jalan salah, untuk mengembalikan dia, Tuhan pakai ikan. Studi yang lebih dalam terkait dengan arkeologi, itu adalah menunjukkan bahwa ya seperti dilakukan oleh Thomas Kramer, dalam bukunya juga D.R.B. Robinson dalam New Bible Commentary, mereka mengemukakan hasil penggalian arkeologi yang menyatakan bahwa orang Niniwe menyembah banyak dewa, dan salah satu dewa paling utama mereka adalah dewa ikan. Jadi bayangkan kalau mereka menyembah dewa ikan, tiba-tiba satu hari mereka dengar, ada orang keluar dari mulut ikan. Ini utusan dewa nih. Lalu dia berkhotbah satu kali, satu bangsa baru taubat. Kalau Yunus tidak jalan salah, kan Tuhan tidak akan pakai cara ikan itu. Tapi ternyata Tuhan bisa mengubah jalan salahnya Yunus, sehingga dia pakai ikan, dan itu suatu proses kontekstualisasi sesuai dengan kepercayaan orang itu, sehingga pada akhirnya mereka bisa mendengar firman Tuhan. Jadi sebenarnya asal kita itu yakin bahwa Tuhan panggil, ingat loh Abraham itu loh, dia yakin Tuhan panggil. Hanya Tuhan nggak kasih kejelasan mau kemana. Tinggalkanlah rumahmu, kampung halaman, ke negeri yang akan. Gimana? Belum tahu. Mana itu? Gitu. Jadi dia jalan, dan kalau kita seperti itu, kita bisa jalan salah. Dalam kasusnya si Mesak atau Samuel ini, Tuhan panggil dia, tapi panggil kemana kan? Ya, sampai akhirnya dia menggok ke Salatiga ya. Salatiga. Tapi Tuhan mengatur. Kalau memang Tuhan yang panggil, dia punya cara untuk membawa ke titik di mana dia mau. Tapi itu berarti bahwa kepergian Mesak ke Salatiga itu pun tidak mungkin terjadi kalau Tuhan tidak kehendaki. Sehingga pasti ada hal yang bisa dipelajari dari sana. Karena itu semua masuk dalam skenario Tuhan. Sehingga dalam perjalanan pelayanan Samuel Hatun, bahwa dari Ambon sana, Saparua sana, salah jalan ke Salatiga, baru ke Batu, semua itu adalah kisah kasihnya. Gitu ya, sesuai filmnya kan gitu ya. Ya, jadi kita belajar dari situ mungkin Roma 8 ayat 28. Sebab coba baca aja Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau kita misalnya salah langkah karena pilihan kita sendiri, dan kalau kita sudah menyadari bahwa itu adalah satu kesalahan, ya selain menerima itu sebagai proses dari Tuhan, tapi ya harus tetap bersedia untuk kembali ke jalur. Sama seperti Yunus sudah salah jalan, tapi begitu Tuhan akhirnya perintahkan dia untuk kedua kalinya pergi ke Niniwe, ya dia taat.
walaupun masih nakal juga Iya, iya. waktu dia melaksanakan, tapi dia Iya. taat. Ya, jadi dalam providensi kita percaya bahwa jikalau Tuhan memang yang memanggil, dia akan mengatur. Ya, setiap langkahku diatur Diatur oleh Tuhan. Ya, Iya, iya, Oke. iya, iya. Sebenarnya ini menjawab pertanyaan yang saya akan tanyakan sih, tapi mau saya tanyakan lagi aja Mas Ya. Henry. Jadi bagaimana kan seperti Yusuf itu kan dia salah karena mungkin ada orang yang membawa dia ke jalur yang salah, atau Yunus itu karena dia mengabaikan panggilan Tuhan sebenarnya ya. Jadi bagaimana sikap kita seharusnya menanti dalam proses kepastian panggilan Tuhan untuk kita? Itu kan pasti ya tadi ada jerninya lagi, tapi seharusnya seperti apa? Biar mungkin meminimalisir kesalahan-kesalahan kita dalam perjalanan kita saat memastikan panggilan tersebut gitu. ya. Dari sudut pandang providensial Allah, tidak ada yang namanya kebetulan. Oke. Ya, kebetulan itu tidak pernah betul-betul ada. Ya, karena hal yang dianggap paling kebetulan, ternyata menurut Alkitab diatur oleh Tuhan. Undi dibuang di pangkuan, tapi keputusan datang dari Tuhan. Ya. Tidak ada yang lebih kebetulan dari undi. Ya, tapi keputusan datang dari Tuhan. Manusia menimbang-nimbang, tapi jawaban lidah datang dari Tuhan. Ya, jadi tidak ada hal sekecil apapun. Bahkan Tuhan Yesus bilang bahwa ya burung-burung di udara itu, burung pipit yang kecil itu ya, tidak seekor pun jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu yang di surga. Jatuh ke bumi itu oleh para penafsir diartikan dua kemungkinan. Oke. Jatuh itu artinya hinggap ke bumi. Jadi burungnya terbang, hinggapnya di tanah di bumi. Atau dia jatuh karena ditembak atau dikatapel. Iya, katapel. Ya, Bapak boleh jago tembak bagaimanapun juga, kalau bukan kehendak Tuhan nggak bisa jatuh itu burung. Tapi kalau Bapak tembak dan jatuh, nah itu artinya kehendak Bapamu yang di surga. Lalu dilanjutkan, kamu rambut kepalamu pun terhitung seluruhnya. Artinya dalam hal konteks itu berarti rambut kepalamu pun tidak akan jatuh di luar kehendak Bapamu. Oh, ya. Rambut kepalamu. Kalau rambut kepalamu tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa, apalagi kepalamu. Ya kan? Ya, ya, ya. Ya kan? Artinya kita di situ kita bisa lihat bahwa hal kecil itu ada Tuhan bekerja. Sehingga termasuk yang tadi saya contohkan dalam kesalahan-kesalahan pun. Ya, sehingga pertama-tama kita mesti sadar bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Kedua, kalau kita menyadari bahwa kita salah, jangan terjebak di dalam penyesalan tanpa belajar dari kesalahan. Ya. So good. Jadi sambil kita menyesal karena sebuah tindakan salah, Ya. tapi pada saat yang bersamaan kita mesti belajar dari kesalahan itu. Ya. 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 Kalau saya berbuat 5 kali kesalahan, artinya saya harus belajar bahwa ada 5 hal yang tidak boleh saya lakukan lagi. Ya. Yang ketiga adalah bahwa peka terhadap suara Tuhan. Ya. Ya, untuk membawa kita kembali ke jalurnya, ya. Dan kita bisa lihat ya, Tuhan ini bekerja dalam, kalau zaman dulu kan Tuhan tiba-tiba muncul di muka orang lalu bicara, atau lewat mimpi, ya kan? Tapi juga kita bisa lihat Tuhan punya banyak cara kerja. Pertama bisa firman Tuhan, kedua bisa Roh Kudus. Tuhan juga bisa bekerja melalui orang lain. Dalam kasus Samuel kita bisa lihat bahwa ternyata kalau lihat jalan ceritanya, sebetulnya itu ada dosen yang datang, Pak siapa itu ya? Iya. Wah, kalau kamu mau cari itu bukan di sini tempatnya. Itu harus dilihat dari provinsi Tuhan. Tuhan yang sedang atur itu. Ya. Ya. Nah, sehingga pada akhirnya percakapan dia sama siapa? Yan Takaria ya. Ya, akhirnya membuat dia pergi. Ya. Ya. Jadi itu berarti bahwa harus dilihat bahwa sebenarnya Tuhan sedang memakai orang-orang itu. Wow. Maka di sini kita butuh kepekaan bahwa adakah suara Tuhan yang datang atau nasihat Tuhan yang datang dari orang-orang sekitar kita. Yang keempat, Tuhan itu bisa bekerja dengan menggunakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dalam episode yang lalu saya sudah sempat ceritakan, saya punya teman hamba Tuhan. Dan saya menilai bahwa
orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Tapi sebuah pengalaman hidup yang buruk membuat dia akhirnya meninggalkan pelayanan dan masuk ke dalam dunia sekuler, jadi pengusaha, jadi kontraktor, masuk dunia politik dan sebagainya bertahun-tahun lamanya. Sampai satu titik dia telepon saya, dia bilang, Esra, kenapa ya, saya boleh curhat ya? Ya silakan. Kenapa ya, kok pengalaman saya jadi pengusaha sudah top tiba-tiba jatuh ya? Jadi kontraktor pas bagus-bagus jatuh ya? Jadi politikus sudah bagus-bagusnya jatuh ya? Kenapa ya? Ya iyalah, Tuhan suruh Bapak ke Niniwe larinya ke Tarsis. Ya, itu tuh ikan yang menelan Bapak itu. Jadi nggak usah lah, tak usah berlama-lama di sana. Ayo balik, saya tunggu ya di pantai Niniwe. Lalu hilang kontak. 1 tahun kemudian dia telepon saya, Pak, saya siap kembali ke pantai Niniwe. Wow. Sekarang sudah ada di dalam ladang pelayanan. Artinya begitu kita, artinya apa? Tuhan sedang berbicara menggunakan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pada saat yang bersamaan saya bilang, ya itu karena Bapak lari sih. Ya, itu ikan yang menelan Bapak. Berarti Tuhan sedang berbicara kepada dia melalui orang. Maka di sini butuh kepekaan kita pada waktu kita merasa kok ini ada sesuatu yang salah. Ya, Tuhan harus peka bahwa mungkin Tuhan ada pakai orang lain bicara pada kita. Tuhan pakai peristiwa-peristiwa ini untuk berbicara kepada kita. Wow. Ya. Kita harus bisa bedakan antara Tuhan tidak menghendaki saya di sini dengan tantangan atau kesulitan yang saya hadapi. Wow. Jadi tidak berarti bahwa kalau kesulitan saya hadapi, artinya Tuhan tidak menghendaki saya di sini. Belum. Oh, wow. Banyak orang ketika menghadapi kesulitan, jangan-jangan Tuhan nggak menghendaki saya di sini. Ya. Oke. Ya. Nah, maka di sini ini perlu suatu perenungan yang dalam, perlu doa, mencari kehendak Tuhan, berkonsultasi. Karena kadang-kadang ya kita bisa menghadapi kesulitan, tapi kita tetap damai sejahtera untuk melakukan itu. Tapi sulit ya. Lain cerita kalau bukan hanya sulit, bahkan tenang tapi nggak ada damai. Karena ada juga begitu. Ada orang yang sedang sulit tapi damai, ada orang yang nggak ada kesulitan tapi nggak ada damai. Ya kan? Paham. Nggak ada damai. Ya. Karena Tuhan bisa bekerja dengan memberikan ketidakdamaian. Wow. Ya kan? Ya. Kalau kita jalan dalam kehendak Tuhan adalah aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ya. Tapi Amsal bilang orang fasik itu, ya dia lari padahal tidak ada orang yang ngejar. Itulah ketidaktenangan. Nah, tentu tidak sesederhana ini, tapi butuh pergumulan, doa, konsultasi, perenungan yang dalam untuk melihat bagaimana sebenarnya kemana Tuhan menghendaki. Saya mungkin bisa berbagi pengalaman sedikit. Kemarin saya ceritakan itu. Sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, saya sangat yakin Tuhan panggil saya. Dan saya masuk sekolah teologi dan saya sangat yakin bahwa Tuhan menyertai saya. Dan saking rindunya untuk melayani Tuhan, saya mau kepengen untuk melayani Tuhan secara luar biasa dan kalau perlu jadi penginjil internasional. Nah, lalu saya mulai mengamati menjelang saya tamat sekolah teologi ya. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam skala yang besar ini, mereka bisa memanfaatkan media, televisi pada zaman itu ya, begitu ya. Itu karena mereka tinggal di Jakarta. Kalau kita tinggal di Indonesia bagian timur sana, waduh susah sekali bagaimana bisa go public gitu kan. Kalau begitu saya harus jadi pendeta di Jakarta. Atau minimal Surabaya. Nah itulah yang saya kejar. Ya, begitu tamat sekolah saya berharap bahwa Sinode menempatkan saya di Jakarta dan ternyata tidak. Itu ternyata tidak. Lalu yang ditawarkan adalah Denpasar. Saya bilang, gak apa-apa juga kan kota internasional juga ya. Ya udahlah masuk Denpasar. Dan saya masuk. Awal itu pelayanan menjadi bagus. Banyak orang dimenangkan. Saya dengan satu tim. Tahun kedua, tim dilebur dengan pendeta senior yang ada di sana. Begitu dilebur, kekacauan mulai muncul. Segala macam hal mulai muncul. Satu anggota tim mengundurkan diri, satu mengundurkan diri, satu mengundurkan diri. Terakhir saya mengundurkan diri. Dalam keadaan gagal, nggak tahu mau kemana lagi. Pulanglah saya ke Kupang.
Karena sudah nggak ada pilihan lagi, mau kemana. Ya. Tapi ekspektasi saya bahwa saya harus di kota besar ini masih terus membara. Tapi saya bingung, gimana Tuhan? Gini aja Tuhan, kalau Tuhan mau saya di Kupang, tutuplah ini pintu plan semua yang dari mana-mana nih. Supaya saya tahu bahwa Tuhan mau saya di Kupang. Tapi kalau Tuhan mau saya di luar Kupang itu, buka pintu di sana, tutup di sini. Dan dari pengamatan-pengamatan, ternyata yang luar-luar tertutup ya. Kayaknya Tuhan mau saya di Kupang nih ya. Tapi hati saya belum rela. Duh, bagaimana nih? Akhirnya saya ingat persis duduk di pohon jati sambil nyandar di situ, renungkan. Lalu saya tahu Tuhan bicara di dalam pikiran saya. Tempat itu bukan masalah. Memangnya Bethlehem yang bikin Yesus dikenal? Atau justru Yesus yang bikin Bethlehem dikenal? Wow. Berarti tempat yang menentukan. Ya sudahlah, saya di Kupang. Sampai hari ini. Zaman itu belum ada internet, belum ada YouTube. Ternyata di kemudian hari ada YouTube. Wow. Ya kan? Akhirnya lewat YouTube aja dari Kupang kan juga bisa memberkati banyak orang, ya kan? Nah, akhirnya bisa ketemu Pijar TV juga. Ya, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ternyata Tuhan berpikir jauh. Jadi artinya saya tuh salah jalan loh. Dengan kepengen ke sini masuk ke Bali salah jalan. Tapi cara Tuhan untuk mengembalikan kita ke jalurnya dengan memberikan kegagalan. Karena kalau saya nggak gagal di Bali, saya akan terus berpikir bahwa itu adalah rencana Tuhan. Ya. Jadi dia izinkan kegagalan dan kekacauan itu terjadi. Sehingga akhirnya saya terpaksa pergi dalam keadaan bingung dan pulang kampung. Belakangan saya menyadari, ternyata memang Tuhan mau saya di kampung gitu. Ya kan? Jadi mungkin kegagalan itu dapat menjadi salah satu alat Tuhan untuk membawa kita ke dalam rencananya. Ya kan? Nah, itu kalau jadi kalau sebenarnya Tuhan belum kasih kegagalan ya nyadar-nyadar sendiri kan ya. Daripada dikasih kegagalan baru kita. Wow. Luar biasa Pak. Wow. Berarti kalau misalnya gitu Pak, saya jadi kepikiran pertanyaan lain. Mungkin nggak sih Tuhan panggil kita ke satu titik gitu. Tapi di titik itu, waktu kita menjalani panggilan di titik itu, tiba-tiba Tuhan kasih panggilan yang lain lagi, yang kurang lebih si panggilan pertama ini jadi batu loncatan kita untuk menuju ke panggilan berikutnya. Mungkin nggak sih kayak gitu Pak? Atau hanya bisa melalui kegagalan tadi? Atau sangat mungkin, sangat mungkin bisa memang Tuhan berencana saya ke sini, tapi dia memakai ini sebagai batu loncatan. Atau dia memang dalam ketetapannya mengatur untuk saya ada di dua tempat ini. Kan juga bisa kan? Oke. Iya. Ya. Ambil contoh dalam kasus film ini. Nah kan Tuhan mau bawa dia ke Brasil. Tapi kenapa Tuhan menahan dia cukup lama di kayu aro? Iya kan? Iya. Artinya adalah Tuhan itu punya rencana yang baik untuk orang di kayu aro. Tuhan punya rencana baik membentuk si Samuel ini di kayu aro sebelum dia dibawa ke sana. Nah ini yang ya Tuhan mau gak Daud duduk di istana raja? Mau. Tapi ternyata habis ditabis kan masih dengan kambing domba terus. Ya, artinya Tuhan mau belajar, mengajar dia banyak hal, ya kan? Karena menurut catatan Alkitab itu ya di padang itu si Daud ini belajar penggembalaan, ya kan? Tapi waktu dia mau lawan Goliat, dia kan ngomong, Tuhan, hambaku biasa mengamalkan kambing domba. Kalau ada singa datang, begini. Ternyata pengalaman dia itu sangat berguna, ya, ketika dia menghadapi Goliat. Dan dia berhasil memadukan dua pengalaman. Pengalaman pertama, dia mengembalakan kambing domba. Pengalaman kedua, dia merasa Tuhan itu memimpin dia, menjaga, melindungi dia sama seperti dia menjaga dan memimpin dan melindungi domba. Waktu dia jaga domba ada serigala, tapi waktu dia jadi domba, Saul serigalanya, Tuhan gembalanya. Dari situ melahirkan pengakuan iman, God is my shepherd. Tuhan adalah gembala. Pengalaman dia menghasilkan sebuah teologi.
Oh, Oke, sudut pandang lain, Musa menghabiskan 40 tahun di Mesir, ya. ya kan? Ya. Habis itu dia bikin kesalahan kan, dengan membunuh orang, lalu lari dari Firaun, Ya. lalu menyembelihkan kambing domba Yitro. Lalu Tuhan panggil dia, bawa Israel. Dia membunuh itu salah tuh, ya kan? Lari itu salah. Tapi apakah dari sudut pandang Tuhan, Tuhan tidak mengatur supaya dia menyembelihkan kambing domba Yitro? Pasti ya. Kenapa? Gara-gara menyembelihkan kambing domba, dia tahu jalan-jalan di padang gurun. Rambu-rambu kan nggak ada kan? Ya. Itu berguna. Kenapa? Besok dia pimpin Israel mau jalan dari mana? Ya. Tapi itu wilayah sudah dia kuasai. Karena hari-hari dia urus kambing domba kok. Ya. Sekarang dia, jadi sebenarnya jalannya sama, hanya yang dituntun kemarin kambing domba, yang ini Israel. Artinya sebenarnya ada tempat antara kan. Dan Tuhan mengatur dia masuk untuk persiapan. Seperti pelatihan. Pelatihan. Ya. Ya. Nah, ini sama kayak Samuel yang sebelum kayak berhasil di kayu aro dulu. Jadi bisa dibilang sebagai batu loncatan, tapi bisa juga memang Tuhan punya rencana supaya di sini loh. Oh. Itu bagian dari skenario kisah kasihnya. Begitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita mau ikut panggilan Tuhan, kalau saya tidak salah ingat tuh lagunya Pak Samuel dan Ibu tuh, ku ikut panggilan Tuhan, ya, ku ikut panggilan Tuhan. Artinya kemana? Atau ada juga mana Tuhan. Ya sudah, mengalir saja. Kalau Tuhan bilang singgah di sini, ya singgah. Ya, begitu. Ya. Jadi ini bisa jadi pelajaran rohani juga ya, bahwa ya kadang-kadang memang Tuhan membawa kita ke tempat yang kita tidak senangi sebenarnya. Ya. Tapi sebenarnya itu untuk melatih, untuk membentuk kita. Ya. Di padang gurun itulah Daud banyak belajar banyak hal yang nanti berguna pada waktu Tuhan pakai dia menjadi raja atas Israel. Gitu. Berarti memang ini mungkin lebih ke, saya mau bertanya juga nih, apakah memang panggilan dan posisi dalam pelayanan itu memang sangat berhubungan ya? Karena posisi dalam pelayanan juga bisa jadi yang tadi batu loncatan dalam panggilan itu. Atau bisa salah juga itu, bagaimana? Panggilan itu sesuatu yang lebih umum. Semua orang bisa dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, tapi posisi dalam pelayanan itu firman Tuhan mengajar kita supaya melayani dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk ini, kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk ini, dan seterusnya. Nah, semua orang yang percaya pasti mendapatkan karunia. Minimal satu. Kedua, tapi tidak ada satu orang yang bisa memiliki seluruh karunia. Dan tidak ada satu karunia yang wajib dimiliki oleh semua orang. Artinya karunia ini ibu punyai, bapak tidak. Karunia ini punyai. Nah, maka masing-masing orang harus melayani sesuai dengan karunia dia. Maka mata harus dipakai untuk melihat, jangan untuk mendengar. Telinga harus dipakai untuk mendengar, bukan untuk melihat. Artinya adalah Tuhan sudah mengatur masing-masing orang. Pada waktu Tuhan memberikan orang itu karunia tertentu, dia mau supaya orang itu betul-betul dimaksimalkan pada titik itu. Hanya masalah yang terjadi, saya kok rasa Tuhan panggil saya ya, tapi saya nggak tahu karunia saya apa ya. Itu kan yang sering terjadi, sehingga akhirnya dia nggak tahu mau bikin apa. Pasti ada karunia, kita tinggal punya tanggung jawab untuk menemukan itu. Bagaimana menemukan? Kamu hanya duduk-duduk saja, kamu tidak tahu akan karunia kamu apa. Kamu harus mencobanya. Masuk dalam plan, kok cocok ya. Coba di lain lagi. Coba ini, masuk paduan suara kok false ya. Semua aman-aman, begitu saya masuk kacau ya. Nah ini ternyata sampai anak-anak kok cocok dengan saya ya. Saya menemukannya di sini. Jadi harus masuk, kalau belum temukan seadanya, sambil melihat bahwa kecenderungan ini kemana, hasilnya bagaimana kalau saya melayani di sini, ya. Nah karena ya seperti saya
sudah tahu persis karunia saya ada di mana. Dan saya mau melayani pada bagian itu. Walaupun hal-hal yang lain saya bisa, tapi kan juga tidak maksimal. Maksimal. Nah karena itulah maka panggilan oke, Tuhan panggil. Tapi harus mencari seperti, ya kalau kita lihat ke film ini ya memang Pak Samuel itu dipanggil khusus untuk pelayanan dengan jabatan sebagai seorang penginjil. Ada yang guru, ada yang gembala, dan lain sebagainya. Kalau saya nggak begini, saya seorang guru, nggak cocok jadi gembala saya. Karena kalau jadi gembala ini kan butuh pengayuman, pelajaran apa segala. Nah, kalau saya suruh belajar Alkitab 3 jam, 4 jam juga saya awet. Tapi gini-gini dia, ada orang sakit, duh. Ada jemaat sakit, waduh ini jadi beban akhirnya, jadi beban. Ya memang Tuhan pakai saya untuk membangun gereja. Tapi setelah menyadari itu, setelah itu 14 tahun, saat saya mengembalakan, saya lepaskan pengembalaan. Ya, karena melihat bahwa itu menjadi beban yang sangat berat bagi saya, tidak lagi menikmati itu sebagai bagian dari pekerjaan pelayanan. Tapi yang saya layani juga merasa bahwa tidak terlayani dengan baik. Saya merasa ini saatnya saya kasih orang lain. Jadi pada waktu 14 tahun saya serahkan kamu jadi gembala saja. Junior saya ini nggak mau. Tapi saya bilang demi kemajuan gereja ini kamu harus mau. Karena saya tidak sembarang. Saya melihat kamu punya karunia di situ. Kasih. Sekarang dia jadi gembala, gereja jadi lebih bagus. Wow. Saya hanya fokus pada mengajar firman Tuhan. Wow. Nah, jadi memang panggilan ya, tapi masing-masing harus bergumul dengan karunianya. Ya, karunia. Karunia kadang-kadang supranatural. Ada karunia misalnya karunia mujizat. Bapak tidak bisa belajar supaya bisa bikin mujizat. Gak perlu belajar untuk bisa bahasa roh. Atau menafsirkan bahasa roh. Ya kan? Tapi ada karunia yang terkait dengan bakat. Itu natural. Karunia mengajar. Ya. Nah, di mana di Alkitab ada karunia main musik? Gak ada kan? Ya kan? Itu adalah bakatnya Bapak. Tapi begitu bakat Bapak ya, bedanya karunia itu dengan bakat itu apa? Karunia dari Tuhan untuk Bapak. Kalau bakat dari Tuhan untuk Bapak lewat orang tua. Nah, kira-kira gitu. Maka bakat bukan karunia. Karunia bukan bakat. Tapi pada waktu bakat dipersembahkan untuk Tuhan, bakat menjadi karunia. Bapak jago main bass, itu bakatnya Bapak. Tapi begitu Bapak persembahkan kemampuan bermain bass ini, mengaransemen lagu untuk orang memuji Tuhan, itu jadi karunia. Maka Bapak bisa fokus, wah bakat ini bisa jadi karunia. Kalau begitu saya dipanggil untuk melayani, tapi melayani di mana? Di situ karunia itu. Pada pelayanan puji-pujian. Begitu. Saya juga tanpa percaya Yesus pun, saya sudah bisa mengajar. Kan Bapak saya guru, Mama saya guru. Saya punya bakat mengajar. Tapi sekarang saya membaktikan kemampuan mengajar itu, yaitu mengajar firman. Maka ini menjadi sebuah karunia untuk mengajar firman Tuhan. Wow. Karena kalau kita hanya membatasi karunia sebatas yang dicatat dalam Alkitab, kok sedikit sekali ya. Iya. Saya karunia menyanyi, cari di Alkitab di ayat mana? Nggak ada karunia menyanyi kan? Ya kan? Nah, orang tidak percaya juga bisa menyanyi. Ya kan? Tapi begitu dia persembahkan kemampuan bernyanyi untuk melayani Tuhan, itulah menjadi karunia. Maka pengertian karunia itu menjadi luas. Ya. Tapi ingat, karunia kita berbeda-beda. Ya. Tapi tanggung jawabnya sama. Penginjilan. Ya. Karena itu guru sekolah minggu tidak bisa berkhotbah, tidak bisa lain. Tapi guru sekolah minggu harus berpikir bagaimana dia bisa menginjil melalui jadi guru sekolah minggu. Pemain musik, penyanyi-penyanyi harus berpikir bagaimana mereka memberitakan Injil melalui musiknya. Ya. Saya mengajar bagaimana mengajar firman Tuhan. Ya. Dan orang punya karunia menasihati, tapi bagaimana dia memberikan pesan Injil melalui nasihatnya itu. Pelayanan diakonia, bagaimana sambil dia melayani diakonia, dia juga memberikan pesan gospel di situ. Jadi dipanggil karunia tidak sama, tapi penginjil itu ini. Makanya orang sering panggil, Pak, Bapak sebagai YouTubers, saya nggak suka. Ya, saya ini penginjil yang hanya memanfaatkan YouTube, bukan YouTubers. Begitu ya. Nah, jadi karena YouTube itu bukan tujuan saya, itu hanya media. Betul, ya benar. Untuk menyampaikan. Karena itu kalau orang ikut lihat, kalau saya khotbah penginjilan, saya mengajar
penginjilan. Bahkan saya diundang berdebat pun, berapologia pun, selalu berpikir untuk menginjil. Ya. Kalau orang undang untuk acara ulang tahun, khotbah ulang tahun, juga saya menginjil. Pokoknya semua. Artinya saya sadar karunia saya di sini, tapi tujuan saya itu memberitakan Injil. Itulah Injil, amanat yes. agung Tuhan Yesus Kristus. Memberitakan. Nah, panggilan Pak Samuel ini misionaris, lintas budaya yang harus pergi ke sana. Kalau saya yang disuruh pergi itu stres di jalan itu, ya kan? Karena bukan panggilan saya di situ. Ya, Iya. Gitu. Jadi panggilan kita semua punya, tapi melayani harus sesuai karunia masing-masing. Itu posisi penting yang harus kita sadari. Karena itu bagi saudara yang sampai sekarang kok rasanya aku mau melayani Tuhan tapi nggak tahu karunianya di mana ya. Saudara butuh, seperti saya bilang, ngetes masuk dalam pelayanan sambil meminta orang lain memantau saudara. Karena saudara tidak bisa menilai diri sendiri. Terutama senior-senior secara rohani. Pak Gembala tolong nih, saya kira-kira menurut Bapak nilai saya ini kira-kira saya ini kecenderungannya di mana? Iya. ya. Gitu. Dan dapat yang kecil bagaimanapun, kok karunia saya kok remeh ya. Kadang-kadang begitu, kan ada karunia-karunia yang hebat-hebat ya. Tapi ada karunia yang kayaknya remeh sekali ya. Ya, tapi intinya kan bukan pada itu. Ya. Siapa banyak diberi, dia banyak dituntut. Wow. Nah, yang pasti kalau Tuhan kasih karunia itu berguna bagi kerajaan Allah. Yes. Sir William Costa memimpin sebuah paduan musik. Semua musik ada, dia orkestra, begitu semua musik bunyi, drum, keyboard, apa segala macam. Ada pemain harmonika juga. Sambil semua bunyi dia mainkan harmonika dulu, dia heran. Kok yang dia niup harmonika sendiri tapi dia sendiri nggak dengar itu suara harmonikanya. Oh, saya niup tapi saya juga nggak dengar ya. Kayaknya harmonika saya nggak berguna ya. Akhirnya sementara semua musik jalan, dia berhenti tiup. Dia berhenti tiup, tiba-tiba William Costa bilang, stop! Ada satu harmonika yang tidak bunyi. Saya sendiri nggak dengar harmonika saya, tapi ternyata terlalu jelas di telinganya pemimpin. Begitu saya berhenti, pemimpin tahu ada yang tidak beres. Nah, mungkin karunia kita ini kecil dan kelihatannya tidak terlalu berarti. Tapi jangan berhenti. Karena begitu berhenti, ada sesuatu dalam kerajaan Allah, tubuh Kristus, yang tidak berjalan semestinya. Ya. Nah, ini penting. Kita ngomongin tentang karunia. Sekarang ini kan, zaman dulu kan orang mesti pergi kemana-mana tuh, iya kan? Tapi sekarang ini kan ada pelayanan media. Ya. Ada orang-orang yang punya kemampuan di dalam media. Ya. Bagaimana itu dipersembahkan sebagai satu karunia untuk melayani. Nah, itu tentu membutuhkan satu pembahasan tersendiri ya. Tapi artinya saya hanya mau menggambarkan ruang lingkup dari pelayanan kita itu bisa sangat luas. Ya, sepanjang kita persembahkan itu untuk Tuhan. Apalagi Bung ini ya punya kemampuan membuat suatu aransemen musik yang bagus ya. Itu sebenarnya karunia yang bakat yang harus dipersembahkan jadi karunia. Ini bisa dipakai dimaksimalkan. Yes. Ya. Untuk kemuliaan Tuhan. Berarti Tuhan kan memanggil, tapi tinggal bidangnya sudah tahu, oh saya bidang di sini. Begitu. Wow. Oke? Oke. Ya, pemirsa sekalian, percakapan kita sangat-sangat menarik dan kami berharap ini memberikan inspirasi bagi kita bahwa memang karunia boleh beda-beda, tapi kita semua mempunyai satu tanggung jawab, memberitakan Injil. Ya. Karena itulah dari pengalaman film kisah kasihnya, ini hamba Tuhan yang dipanggil untuk menjadi misionaris dan dia melakukan. Tapi tidak kita semua dipanggil jadi misionaris. Ya, ada orang-orang yang dipanggil tinggalkan segala sesuatu seperti para rasul itu. Ya, itu perahu, jala, ikan segala macam. Kamu ikutlah aku jadi penjala manusia. Tapi ada orang yang habis disembuhkan itu, yang orang kerasukan itu ya, habis disembuhkan, Tuhan aku pergi kemana Tuhan? Tidak, kembali ke kampung halaman, ceritakan di sana. Artinya ada orang yang dipanggil untuk plan ini, ada yang lain. Ya, tidak semua kita dipanggil dalam cara yang sama. Tapi ya kita semua punya satu tujuan, yaitu memberitakan firman Tuhan. Karena itu profesi apapun saudara dapat pakai itu untuk mengabarkan Injil. Tapi yang paling penting sebelum beritakan Injil, pastikan bahwa saudara sendiri juga orang percaya. Ya,
Karena kalau saudara belum orang percaya, bagaimana saudara mau memberitakan Injil kepada itu namanya calo itu ya. Bicara orang akan selamat tapi saudara sendiri nggak selamat. Ya. Jadi pastikan bahwa saudara memang orang sudah sungguh-sungguh orang beriman. Kalau belum, segera terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Pastikan keselamatan saudara. Habis itu pikulah tanggung jawab pelayanan ini. Ya, karena Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan Injil. Nah, itulah yang kita sedang bahas dari film Kisah Kasihnya. Jadi ku tahu yang ku percaya, kali ini kita memang membahas cuplikan-cuplikan film. Kalau saudara belum nonton filmnya, silakan kunjungi YouTube channelnya Pijar TV, nonton film di sana. Atau scan barcode ini, saudara bisa nonton filmnya. Ya. Dan terima kasih untuk semua yang telah mendukung sehingga film ini diproduksi. Kita masih tetap memproduksi program Ku Tahu Yang Ku Percaya yang membahas film ini. Dan akan menyebarkannya sehingga banyak orang dilengkapi, dicerahkan, didorong untuk bermisi. Kalau saudara tertarik untuk mendukung pekerjaan ini, di layar ada nomor rekening, silakan salurkan persembahan saudara yang dipakai untuk penyebaran firman Tuhan. Dari Pijar TV, kami bertiga yang ada di studio ini mengucapkan salam sejahtera buat saudara sekalian, salam terang bagi Indonesia.